Kalau dari sisi saya sendiri ya, maksudnya definisi sukses ya. Bagi saya sendiri karena saya bisa menunjukkan ke orang tua saya kalau saya bisa usaha sendiri tanpa cuma ngikutin mereka. Ya, yo, what's up yo, wadidaw kacau. Gugus tuh, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, turun tangga, serem, oke? Hari ini episode paling deg-degan bro, tenggul gua geredek semua. Kita akan mewawancari bos gue, salah satu keluarga dari Sumber Baru Group, Crazy Rich Jogja. Ikut Papi Bayu yuk, susu. Kita Papi yuk. Albert Figuna. Oke, selamat malam Pak. Ya, malam. Oke teman-teman penonton podcast Papi Bayu, ini episode terdeg-degan karena ini bos saya. Ya, Pak Albert ini gimana ya Pak ya? Salah satu ya keluarga dari Sumber Baru Group, ya, owner Kenes ya Pak ya. Iya. Dipegangin Kenes ya Pak, sama ada juga owner Trijaya Sumber Semesta. Betul ya Iya. Pak ya? Oke Pak. Kita bahas yang Kenesnya dulu ya. Boleh. Oke Pak. Kenapa kok masuk ke bisnis kuliner Pak? Pertanyaannya. Sedangkan Sumber Baru Group ini kan sudah menguasai otomotif Pak di Jogja, Kedu, Banyumas dan juga properti. Kenapa masih ngambil ke kulinernya? Pertama kali kan saya mungkin masih muda ya. Asik. Saya pengen Masih muda lah ya Pak. ya pertama kali kesini walaupun sekarang udah tua, pengen ada namanya masih muda kan, pengen ada pembuktian lah. Bisa nggak sih apa namanya berusaha dari jalan sendiri dan segala macem. Mungkin ya memang dari segi capital ya dibantu juga pasti, nggak memungkiri. Satu itu, kedua juga kenapa saya terjun di bidang kuliner sama usaha kayu, karena mungkin bagi beberapa orang itu nambah resiko. Tapi kalau bagi saya sendiri itu justru malah mengurangi resiko karena portfolio saya bisnis lebih diversified gitu, lebih nggak di satu kaki gitu. Jadi dulu saya pikir-pikir waktu pulang ke sini, aduh mau usaha apa ya? Gitu kan. Kalau Sumber Baru ya udah dijalanin sama mereka, ya udahlah. Saya juga itu bagian bisnis keluarga, saya mau coba lah walaupun dari kecil, dari nol. Ya saya lihat ya pokoknya, dulu tuh kalau season holiday itu kan mungkin kan dari properti dan segala macam, akhir tahun mungkin buang uang, aduh cari deh ini yang kayaknya bisa cari uang apa nih, ya kan? Ya bisnis kuliner kan, salah satunya itu kan, apalagi oleh-oleh di Jogja kan, di sini akhirnya buka bisnis kuliner. Ya satu lagi kenapa kayu? Sebenarnya bukan masalah kayunya, saya cari yang bisa ekspor apa. Oh gitu. Gitu, karena nggak doain yang jelek ya, cuman kan Indonesia kan kadang-kadang ada gejolak, dan kalau misalnya dari properti sama Otomotifnya. otomotif sendiri itu kan impor. Otomatis kalau misalnya impor itu kan kalau pas dolarnya lagi jelek, ya kan, lagi betul. menguat kan kita kena dampaknya. Nah itu saya cari gimana biar lebih secure lah. Nah itu saya pikir pokoknya saya usaha apa yang bisa ekspor. Jadi maksudnya saling menutupi satu sama lain lah. Ketika misalnya ada gejolak, juga saya bisa cari di situ. Katanya gitu. juga ada yang bilang kan istilahnya kalau jangan menggantungkan dari satu
keran gitu loh ya Pak. Iya. Kalau punya 20 keran itu pasti kuat Iya. kondisi keuangan dan segala macamnya gitu. Mungkin itu yang mau dikejar ya Pak ya. Sebenarnya saya nggak cari sampai 20 keran sih. Yang paling penting Tapi udah ya. semuanya ya Pak di Jogja. Segala lini Iya. dipegang ya. Amin, amin, amin. Didoain aja Siap, bener-bener siap, segala siap. lini ya. Ya, yang jelas saya pingin berpikir financial security aja lah. Saya sampai tua, beruntung sama Tuhan dikasih rezeki lebih juga. Saya pingin nanti sampai tua, walaupun nggak bisa yang foya-foya gimana pun, yang penting dari muda sudah saya siapkan lah portfolio saya tuh, gimana biar saling menutupi satu sama lain, walaupun memang harus dari industri yang baru saya masukinnya, gitu aja sih. Siap. Ya. Jadi terus kapan Pak berdirinya Kenes pertama kali Pak? Oh, Kenes ini sebenarnya tahun 2016 kita sudah prepare, cuman di situ memang belum tahu arahnya kemana. Bisa ke roti, bisa ke bakpia, karena kan di keluarga kami memang nggak ada bakat yang tukang buatnya sendiri ya. Oke. Terus kita juga belum pernah di industri ini, orang-orangnya masih baru dan segala macam. Jadi 2016 kita bikin production house-nya di depan. Ya masih kita yang belajar tuh, cari orang, tanya, lihat dibangunnya kayak gimana, butuh dikasih tile apa, terus syarat-syarat MUI, BPOM dan segala macam. Nah, tapi itu kita belum buka outlet. Jadi 2016 emang kita siapin production house-nya. 2017 awal itu kita mulai dari jualan di box. Kalau pas ada apa, jualan di box. Terus rekan-rekan ibu mungkin ke bank-bank kita jualan juga dari per orang ya. Terus kita juga sebelum memulai kita coba beberapa roti, tes pasar dulu yang kira-kira diterima sama pasar yang mana. Akhirnya baru kita narrow down sedikit-sedikit mana sih yang bisa jadi produk kita. Terus dari situ 2017 awal kita buka. 2017 November awal kita buka. Itu cabang pertama di Gejayan. Gejayan itu cabang pertama berarti? Gejayan cabang pertama. Siap. Nah, dari situ baru mulai sampai sekarang sudah berapa cabang Pak di Jogja, dan mungkin ada yang di luar Jogja? Enggak, sekarang kita baru di Jogja. Baru di Jogja ya? Sekarang ada 10 cabang. 10 cabang di Jogja, siap. Itu produknya apa aja Pak? Produknya dari roti, kalau yang dari bakery dulu ya roti sama bakpia. Roti sama bakpia? Ya, sama oleh-oleh lah. Ya, emang oleh-oleh khasnya Jogja ya? Ya. Kalau dari resto, kita lebih ke makanan Indonesia. Karena kan sesuai dengan rotinya kita mau membuat identifikasi produk kita tuh ya benar-benar otentik Indonesia gitu loh. Siap. Nah ini Pak, marketnya siapa aja? Terus kemana aja? Maksudnya tuh apakah masuk ke online juga? Online juga, cuman bisa dibilang sejauh ini saya belum cukup puas dengan online kita, walaupun sudah berjalan dengan bagus. Tapi online dalam maksudkan penjualan online ya. Kalau online sosmed dan segala macam itu sudah cukup baik, tapi yang penjualan online kita belum terlalu banyak, tapi lebih kepada sekarang ke sektor retail sama pariwisata yang bus-bus, travel seperti itu. Belum bisa keluar karena mungkin kue kali ada masa ininya. Oh sudah keluar, cuman dari omset ya 10% yang keluar dari Jogja. Yang keluar dari Jogja. Siap. Berarti menguasainya baru di Jogja ya. 90%-nya masih masyarakat Jogja ya. Iya. Sama orang yang liburan ke sini. Iya, siap. Oke, pas saat pandemi nih Pak. Ini kan kita masuk pandemi mulai ramenya Maret kemarin lah ya. Iya. Pengaruh nggak sih Pak? Oh, pengaruh. Kan kalau kata orang kan bisnis makanan nggak pengaruh katanya kan. Nah saya mau tahu Pak, kalau misalnya resto, kue dan segala macam ini pengaruh nggak Pak? Pengaruh sekali. Saya rasa sih kalau COVID ini justru hospitality yang paling pengaruh ya. Karena kan orang travelnya lebih sedikit dan segala macam. Itu justru pengaruh besar. Apa yang dilakuin Pak sama Kenes sendiri? Nah itu sama kita sendiri. Dulu kalau mungkin tiap kali meeting ya, yang dibahas omset. Sekarang kita yang bahas bukan omset lagi, tapi masalah efisiensi. Kalau dulu kan
Siap. Dulu kita target, bulan segini Jualan, harus dapat segini. jualan Ya, gitu. ya, kamu bulan segini dapat segini. Nah, tapi karena kita tuh sekarang menyadari bahwa yang memang marketnya yang nggak ada, bukan karena kita kompetisi. Jadi saya sendiri sama tim juga berpikir, wah ini waktu yang tepat untuk berbenah diri. Karena kan nggak sesibuk biasanya. Jadi lebih ke product innovation, terus efisiensi pegawai-pegawai gitu. Terus mungkin kita kayak ngelihat gudang apa sih yang nggak long last, terus kita kurang-kurangin ya. Intinya tentang lebih ke efisiensi lah. Ya, saya karena di Sumber Baru saya juga tahu Pak, jadinya kalau nggak bisa jualan, ya press efisiensi. Siap kalau gitu Pak. Terus Pak, hambatan apa atau kegagalan terbesar apa yang pernah dialami Bapak saat menjalankan kenes ini? Menjalankan kenes. Sebenarnya menurut saya sih bukan gagal ya, cuman saya kurang belajar banyak aja. Saya pikir dulu saya sudah belajar tentang industri ini, mungkin sama anak muda kita belajar secukupnya. Oh udah, saya yakin produk ini berhasil misalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada juga produk yang kok kayaknya kok kurang berhasil. Ya ternyata berhasil di pasar. Jadi memang saya punya goal, tapi ya karena market itu mutlak ya saya harus mengikuti gitu. Pasar, kemauan ya, pasar. Kemauan pasarnya kayak gimana. Karena enak aja kadang-kadang nggak cukup ya kan. Mesti cocok juga di lidah gitu ya. Iya. Siap Pak. Untuk sukses Pak, ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, Pak, ya. Seberapa besar yang sudah Bapak bayar untuk ya sampai sekarang bisa 10 cabang dan segala macam. Ini susah dijawab soalnya menurut saya belum terlalu sukses ya. Cuman makasih kalau udah dibilang gitu. Ya kalau dibanding saya jauh Pak. Makasih. Siap. Kalau dari sisi saya sendiri ya, maksudnya definisi sukses ya. Bagi saya sendiri karena saya bisa menunjukkan ke orang tua saya kalau saya bisa usaha sendiri tanpa cuma ngikutin mereka gitu. Itu salah satu sukses saya. Masalah pendapatannya berapa itu kan bukan jadi parameter saya. Saya cuma pengen sama orang tua saya bukan kayak ini loh, bukan sih, cuma buat kepuasan diri sendiri aja. Gitu. Saya coba dari nol yang ceritanya bukan dikasih legasinya dari orang tua, saya coba. Nah, itu parameter sukses saya ya. Itu mungkin buat saya harus membedakan mana namanya gengsi sama harga diri. Oh, seru nih Pak. Gengsi sama harga diri. Iya, jadi anak muda. Kalau menurut saya ya. Gimana Pak? Gengsi dan harga diri. Menurut saya itu beda, tapi mirip tapi beda. Karena mungkin dulu orang bilang, loh itu anaknya Sumber Baru kok ngapain jadi tukang kayu kan. Jualan roti kan, ngapain gitu. Itu dari hal-hal ngurusin uang kecil dan segala macam. Ya, terserah orang bilang kayak gitu. Itu kan bagi saya itu mungkin gengsinya turun, cuman saya nggak peduli karena ya saya masih punya cari uang halal ya kan. Saya belajar sendiri. Bagi saya tetap punya harga diri gitu. Walaupun gengsinya mungkin direndahkan orang. Bagi saya ya itu aja sih. Tapi harga dirinya tinggi jadi Pak ya. Iya. Ya karena ya Bapak lebih berusaha sendiri, berusaha mandiri gitu ya. Iya. Bos gua. Siap. Oke Pak. Terus Pak, yang masih sebagai anak muda dan kalau boleh saya bilang ya Pak, kalau bahasa YouTube kan Crazy Rich Jogja ini Pak. Amin. Ya Pak ya. Kegiatan apa Pak di luar pekerjaan sehari-hari ngurusin kayu dan kue ini Pak? Ya saya cari hobi yang maksudnya tetap buat saya fresh sama bisa terus bergaul sama teman-teman yang menambah buah pikiran untuk pekerjaan lah. Kadang-kadang. Oh enggak, saya enggak sepeda. Gym ya? Ya lari, gym, terus ya kumpul-kumpul sama temen yang maksudnya ada buah pikiran untuk usaha lah. Supaya lebih, maksudnya kan kita
kadang lihat handphone udah cukup ya kan. Tapi kadang kita nggak tahu beneran di Jogja ini marketnya gimana ya, kita tanya, ngobrol ya, banyak belajar saya dari teman-teman saya. Ada klubnya itu maksudnya eksekutif klub di Jogja atau apa? Nggak ada. Teman saya sih beragam dari beberapa sektor bisnis, tapi ya yang paling penting bisa ngasih masukan stay in the positive, itulah. Kurang tajir, Bo, tapi down to earth banget. siap Pak. Oke, Pak Abed ya. Mimpi ke depan, ya. Mimpi besar Pak Abed ke depan. Bisa berguna buat orang banyak aja kali ya, Knes ya. Gitu ya. Iya, kalau ditanya mimpi ke depan ya, tapi sebenarnya mimpi ke depannya COVID-nya selesai aja deh. Terus mau Knes ini buka cabang se-Indonesia kah atau apakah gitu, Pak? Kemauan untuk kayak gitu pasti ada. Cuman saya lebih ke yang paling dekat dulu deh. Gimana Jogja kita bisa masain pasar dan segala macam. Dan kok syukur-syukur ada rezeki lebih, terus bener-bener ada demand dari luar Jogja ya, kita pelan-pelan ke sana. Ini buat saya ya Pak ya. Yeah. Kan kita sudah tahu Pak, bakpia ini banyak banget. Iya. Yang ya ada beberapa yang pakai angka-angka itulah ya Pak. Yeah. Ya. Itu kan yang duluan yang ngakunya yang pertama di sini, di situ gitu kan Pak ya. Kok Bapak berani ngambil ke segmen itu? Terus apa yang membedakan produknya Knes dengan produk sebelumnya? Ini sebenarnya menarik. Karena kan banyak pembicaraan sama orang tua ya kan itu. Karena kan mereka yang udah tahu dari dulu namanya bakpia gitu kan, udah tahu kan jadi gitu. Itu pembicaraan sama ibu saya waktu itu. Ini kalau dia manggil aku, saya kan Nang. Nang, ini gimana nih ya? Kira-kira kamu siap nggak terus menang bakpia? Ya siap. Tapi yang jelas kan kita nggak mungkin jadi yang pertama. Ya kan, nggak bohongin publik juga nggak ada gunanya. Cuman kita harus membuat satu yang mengesankan, karena kan yang pertama belum tentu ngesenin, ya kan. Yang paling penting kan mengesankan ya. Iya benar Pak. Itu yang pertama belum tentu mengesankan. Betul Pak. Siap. Akhirnya saya coba produk-produk gitu. Yang paling utama di tempatnya kita, yang paling diterima pasar ya bakpia kuno kini itu 12 rasa. Jadi ada kepunoan, ada kekinian. Ya nanti boleh coba. Siap. Udah nyoba sih sebenarnya. Udah nyoba. Dulu kan saya temen Clara Pak. Iya. Ya, jadi kan sering dia kan bawain juga dulu kan. Jadi ada itu yang membedakan produknya bakpianya Knes dengan yang sebelum-sebelumnya yang mengaku yang pertama itu ya Pak ya. Iya. Dengan angka-angka itu ya Pak. Jadi ada 12 rasa. Ada 12 berbeda. rasa. Tuh, keren. Inovasi. Ya sih. Oke Pak, terakhir Pak. Ya, pesan-pesan atau ya quotes dari seorang Abed Wiguna ke penonton podcast Papi Bayu. Menurut saya sih, ini mungkin sederhana tapi bagi saya sendiri mengesankan. Itu untuk anak-anak muda yang saya belajar dari teman-teman saya, itu kan tahu kata-kata nggak ada noda nggak belajar. Nggak ada noda nggak belajar. Nggak ada noda nggak belajar. Itu benar. Cuman saya ngelihat dari sisi lain, itu jangan sampai kamu tuh nggak, karena yang dialami sama umur-umur saya ya, kalau saya berbicara sama teman-teman itu, jangan sampai kamu tuh nggak pingin kotor, akhirnya kamu nggak belajar. Nah, tapi yang parah, itu yang udah kotor terus, tapi nggak belajar-belajar. Nah, itu dia, jangan sampai masuk ke itu. Menurut saya sih, ya itu tadi. Ya, kotor boleh, tapi dari kotor itu lu harus belajar. Harus belajar. Kalau lu nggak belajar ya blow on. Iya. Siap. Thank you banget Pak Albert ya. Iya. Ini bosku tadi aku bilang ya, salah satu Crazy Rich Jogja. Kalau teman-teman pengen lihat lagi mentor-mentor keren kayak Pak Albert Wiguna ini, jangan lupa ya Pak ya, pencet tombol subscribe di sini, like gitu ya, terus bunyiin loncengnya, lenteng-lenteng gitu. Oke, jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Pak. Thank you. Ini pas nih.
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고